Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan radikal. Jadi di sini kaitannya dengan persamaan kuadrat satu variabel itu karena nanti dalam menyelesaikan persamaan radikal atau persamaan yang ada bentuk akarnya itu nanti akan ada proses kita mengkuadratkan. Sekarang kita ke definisinya. Persamaan radikal di sini adalah persamaan yang mempunyai satu atau lebih dari satu variabel dalam radikal. Nah, radikal di sini itu dalam bentuk akar. Jadi kalau kita punya bentuk akar ini itu memuat tanda ini yang di sini radikal di sini itu maksudnya adalah kita punya bentuk seperti ini. Misalkan di sini ini ada N, ini ada A pangkat M, ini adalah bentuk radikal. Yang N ini namanya adalah indeks. Nah, ini adalah radikan. Jadi yang di bawah tanda akar ini namanya radikan. Kalau secara keseluruhan ini namanya adalah radikal. Secara keseluruhan namanya radikal. Kalau yang di bawah tanda akar namanya radikan. Ini indeksnya. Indeks paling kecil adalah 2. Jadi jika indeksnya itu sama dengan 2, itu tidak akan ditulis. Jadi N ini akan ditulis untuk bilangan lebih dari 2, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian cara menyelesaikan persamaan radikal di sini adalah pertama, isolasikan salah satu unsur radikal dalam satu ruas dan unsur yang lain di ruas yang berbeda. Jadi nanti tujuannya ini supaya nanti bisa kita pangkatkan sesuai dengan besar indeksnya. Jika kedua ruas dipangkatkan dengan indeks yang sama dengan radikal yang diisolasikan, maka radikal akan hilang. Jadi kita langsung ke contoh saja supaya lebih jelas. Pertama di sini ada contoh, selesaikan akar X ditambah 3 dikurangi akar X sama dengan 1. Nah, di sini ada dua radikal, yang satunya ini X ditambah 3, satunya X, di mana indeksnya sama-sama 2 semua. Ini. Nah, berarti nanti ada proses kita mengkuadratkan karena di sini pangkatnya adalah pangkat 2. Caranya karena di sini ada dua radikal, salah satu radikal ini kita letakkan di ruas yang berbeda. Jadi untuk penyelesaiannya pertama adalah kita buat satu ruas tersendiri. Nah, ini sehingga kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, kita hilangkan tanda radikal dengan memangkatkan sesuai indeksnya, yaitu di sini indeksnya adalah 2. Berarti kita pangkatkan 2 semua supaya indeksnya itu hilang, radikalnya hilang. Ini tinggal X ditambah 3, ini dulu ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita hilangkan. Tinggal di sini adalah ini tinggal 2, ini 2 akar X,
maka ini akar X-nya sama dengan 1. Karena masih memuat ini tanda radikal, ini kita hilangkan. Berarti kan X-nya sama dengan 1. Jika kita sudah mendapatkan nilai X seperti ini, belum selesai, kita harus menguji kembali nilai X ini ke persamaan yang ada di dalam soal. Jadi kita cek, jadi langkahnya adalah kita cek lagi X sama dengan 1, disubstitusi ke akar X ditambah 3 dikurangi akar X ditambah 1. Nah, kita substitusi di sini, maka di sini berarti akar ini akar 1 tambah 3 dikurangi akar 1 sama dengan 1. Ini berarti akar 4 dikurangi akar 1 sama dengan 1. Ini 2, ini 1, 1. Ini kan 1 sama dengan 1. Berarti benar. Jadi jika kita substitusi ke persamaan yang awal yang di soal, jika bernilai benar, maka X sama dengan 1 ini merupakan penyelesaian. Tapi jika setelah kita substitusi ada yang tidak memenuhi persamaan, maka nilai X tersebut bukan penyelesaian. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan juga, akar 4 di sini adalah 2, bukan plus minus 2. Begitu juga dengan akar 1, bukan plus minus 1. Kenapa? Karena jika kita mencari akar suatu bilangan positif dan indeksnya di sini adalah genap, ini kan di sini indeksnya 2, maka hanya ada satu nilai akar, yaitu bilangan positif. Makanya akar 4 itu bukan plus minus 2, tapi akar 4 adalah 2. Karena radikannya ini adalah bilangan positif dan indeksnya genap. Itu.